Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Disney. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan ya, akhirnya kita akan membahas alur cerita Donghua yang baru. Dan Donghua yang akan kita bahas di video kali ini adalah, namanya apa Mbak Google? I picked up an attribute. Nah, itu dia namanya. Donghuanya berjudul I Picked Up an Attribute. Donghua ini merupakan salah satu Donghua terbaru yang dirilis pada tanggal 23 Januari 2023. Jadi baru bulan-bulan kemarin. Donghua ini merupakan kategori Donghua Winter 2023 dengan total 16 episode. Singkatnya, ini bercerita tentang seorang bernama Feng Xia. Dia seorang gamers yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Dengan kekuatan, atribut, dan strategi yang dipelajari dari game yang biasa dia mainkan sebelumnya, dia dapat mengalahkan musuhnya dan mendapatkan atribut mereka. Selain itu, dia juga bertemu dengan semua jenis wanita cantik di sepanjang jalan. Ya, bisa memanjakan mata kita, ya kan? Dan oke, nggak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Let's go up, relax. Cerita dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama kita, yaitu Feng Xia, yang tengah bertarung dengan Susanoo, ya kesatria raksasa. Biar lebih mudah, Feng Xia kita sebut Asia. Terlihat Asia benar-benar diponteng-ponteng oleh Susanoo itu. Entah apa penyebab Asia diponteng-ponteng di situ. Tetapi ternyata Susanoo itu dikendalikan oleh seorang pria misterius. Susanoo itu adalah jurusnya pria misterius itu. Di situ pria misterius berkata kepada Asia, "Satu pertanyaan terakhir untukmu, katakan siapa namamu." Dan setelah itu scene langsung berganti, memperlihatkan Asia yang sedang berada di kamarnya. Terlihat Asia di situ sedang melakukan live streaming game yang ia mainkan. Kalau dilihat-lihat, Asia ini sepertinya memang seorang gamer sejati, no lab. Waktunya sepenuhnya digunakan untuk menatap layar video game, karena dia sudah 3 hari tidak keluar dari kamarnya, dan bahkan dia memiliki setup meja yang sangat membanggongkan. Terdapat selang galon yang begitu panjang di sampingnya, ya supaya dia bisa minum sambil fokus memainkan gamenya. Walaupun Asia ini sangat no lab, tetapi dia sangat populer di kalangan para streamer. Dia dikenal sebagai Kaisar Hati dan juga memiliki penonton live yang lumayan banyak. Singkat cerita, di saat Asia ini tengah asik mabar gaming, tiba-tiba baterai ponselnya habis. Hal itu langsung membuat dirinya dengan cepat mengambil charger HP-nya. Karena Asia bertindak terburu-buru, itu malah membuat dirinya tergelincir dari kursi gamingnya. Dan dengan kejadian itu, secara ajaib dirinya langsung berpindah ke dunia lain yang disebut Tanah Peninggalan Dewa Kuno. Beruntungnya Asia ini masih sehat walafiat. Namun di situ dirinya hanya bisa untap-untup, tak tahu apa-apa dan di mana dirinya berada sekarang. Singkat cerita, setelah menyusuri tempat sekitarnya, tiba-tiba dia malah dikagetkan dengan munculnya segerombolan laba-laba yang lumayan banyak. Melihat itu, Asia pun langsung dengan cepat kabur menyelamatkan dirinya. Dia terus berlari hingga pada akhirnya sampai di ujung jurang. Menyadari bahwa dirinya tidak bisa kemana-mana lagi, dia pun berusaha keras untuk melawan laba-laba itu. Tapi ya itu tidak bertahan lama, karena dirinya tetap delosor terponteng-ponteng oleh segerombolan laba-laba Spiderman itu. Singkat cerita, tak lama setelah dirinya delosor, tiba-tiba bangkai batang laba-laba yang mokat itu secara ajaib mengeluarkan sebuah bola-bola bercahaya warna-warni. Asia pun penasaran dengan bola-bola apakah itu. Dan juga setelah Asia menyentuh bola itu, seketika bola itu langsung menghilang, seperti terserap masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu membuat Feng Xia merasakan sesuatu yang berbeda. Dia merasakan kemampuan kecepatan dirinya seperti meningkat. Dengan begitu, dia pun langsung berbalik ngeponteng-ponteng para laba-laba yang menyerangnya tadi, yang membuat semakin banyak bola-bola yang bermunculan dari bangkai laba-laba itu. Dan semua bola bercahaya itu terserap masuk ke dalam tubuh Asia. Bahkan luka-luka Asia yang tadinya bejibun seketika langsung
menghilang. Ya, sembuh total, auto kembali sehat sentosa. Dengan terjadinya itu, Asia pun akhirnya menyadari sesuatu. Dia berspekulasi bahwa bola bercahaya itu adalah seperti atribut di dalam permainan video game, mengambil atribut untuk meningkatkan diri. Dan yang tadinya Asia ini cuma orang cupu nolep, pada akhirnya di dunia ini dia bisa dengan mudah menjadi orang kuat, overpower. Benar-benar sangat membanggakan. Singkat cerita, setelah Asia terus-terusan memburu laba-laba, tiba-tiba di situ dia dikejutkan dengan munculnya seorang pria gondrong misterius. Pria itu muncul disertai dengan cahaya ilahi. Asia pun bertanya-tanya siapakah pria itu. Tetapi pria itu hanya berucap, "Kau tahu apa salahmu?" Asia pun benar-benar tidak tahu apa yang salah darinya. Pria itu melanjutkan perkataannya, "Kau merusak alam sekitar. Kau tahu betapa pentingnya laba-laba ini. Katakan padaku, apakah Wu Guan mengirimmu ke sini? Jika bukan karena Wu Guan, lalu bagaimana kau bisa datang ke sini?" Tetapi tetap aja Asia ini masih tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pria gondrong ini. Lalu tak lama pun pria gondrong ini malah curhat bahwa sudah selama 300 tahun dirinya tidak makan daging dan hanya memanggang seekor laba-laba saja karena butuh 50 tahun baginya untuk menarik sarang laba-laba giok hitam itu. Dan Asia ini malah mengacaukannya. Dengan begitu membuat pria gondrong ini pun langsung beraing maung kepada Asia. Dan terjadilah pertarungan seperti di awal cerita tadi, yang ternyata Susanoo kesatria raksasa itu adalah milik pria gondrong ini. Singkat cerita, di tengah-tengah pertarungan Asia melawan pria gondrong, ada momen yang begitu membanggakan, yaitu Asia ini mencoba mengeluarkan jurus Sengkek no Jutsu pada Susanoo pria gondrong ini. Ya, seperti jurusnya Kakashi Derita 1000 tahun. Namun ya percuma aja, jurus itu tidak ngefek sama sekali kepada Susanoo pria gondrong. Singkat cerita lagi, setelah Asia ini terus-terusan mencari cara untuk mengalahkan Susanoo itu, pada akhirnya Asia menyadari bahwa kelemahan Susanoo ini berada di dahinya. Dengan begitu, sekarang dia tinggal menunggu kesempatan untuk menyerang ke arah titik kelemahannya itu. Setelah terus berusaha sekuat tenaga, pada akhirnya berhasillah Asia ini menyerang dahi Susanoo pria gondrong ini dengan cara menancapkan pedang Susanoo itu tepat mengenai dahi titik lemahnya. Seketika Susanoo itu pun langsung lenyap dan KO di TKP. Dan juga seperti biasa, karena Asia ini bisa mengalahkan lawannya, maka muncullah bola-bola atribut dari Susanoo itu. Tanpa berlete-lete lagi, Asia pun langsung menyerap semua atribut yang muncul untuk meningkatkan kemampuan serta kekuatan dirinya. Tetapi walaupun Susanoo itu sudah dikalahkan, ternyata pria gondrong masih tetap hidup dan mengamati kelakuan Asia ini. Pria gondrong pun sampai bergumam bahwa Asia ini memiliki kekuatan mental yang hebat. Tetapi sepertinya pria gondrong ini tidak bisa melihat akan munculnya bola-bola atribut itu, serta tidak tahu bahwa Asia ini memiliki kemampuan menyerap atribut. Karena di situ pria gondrong bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Asia ini. Dan tak lama kemudian pria gondrong pun menghampiri Asia seraya berucap, "Aku lihat kau memiliki tulang yang kuat dan aku pikir kau adalah kandidat yang bagus. Aku akan mengajarimu keterampilan yang hebat. Maukah kau menjadi muridku?" Mendengar itu, Asia pun bergumam di dalam hati, "Padahal tadi aku ingin dibunuh olehnya karena laba-laba. Tetapi sekarang ingin aku menjadi muridnya. Niat dia pasti tidak baik." Belum sempat untuk menjawab, pria gondrong pun tiba-tiba langsung melanjutkan perkataannya. "Keterampilan ini disebut teknik 3 kehidupan mimpi terapung. Setelah dilatih sampai puncaknya, jiwa tidak dapat dihancurkan dan dapat menciptakan mimpi dan memasukinya, memutarbalikkan realita dan bisa mengambil kehidupan." Pria gondrong itu berkata seraya melakukan gerakan yang sangat membanggakan, hingga membuat Asia sampai bertanya-tanya gerakan macam apa itu. Lalu Asia pun bergumam lagi, apakah gerakan itu mewariskan kekuatan? Tapi tetap aja pria gondrong itu masih terlihat sangat mencurigakan. Melihat itu, Asia pun memutuskan untuk langsung duduk bersila membelakangi pria gondrong untuk memastikan apakah pria gondrong ini benar-benar sedang melakukan trik tipu daya. Dengan begitu malah membuat mereka berdua pun saling mencurigai. Pria gondrong
gondrong bertanya-tanya dengan apa yang dilakukan oleh Asia. Sedangkan Asia masih mengira bahwa pria gondrong sedang melakukan trik untuk menipunya. Lalu tak lama pun tiba-tiba malah ada laba-laba yang masuk ke dalam pakaian Asia yang langsung ngilikitik tubuhnya, membuat Asia berpikir bahwa itu kelakuan pria gondrong. Hingga pada akhirnya laba-laba itu mencokot joninya Asia yang membuat Asia tanpa sadar refleks menjotos dan menendang pria gondrong hingga delosor. Asia yang menyadari bahwa yang ngilikitik tubuhnya bukanlah pria gondrong langsung berusaha meminta maaf dan memastikan apakah pria gondrong baik-baik aja. Namun pria gondrong itu langsung meluncurkan jurusnya yang seketika membuat jiwa Asia langsung berpindah ke alam baka. Nampak Asia yang berada di alam baka mencoba memahami dan mencari tahu apa yang terjadi sekarang. Sementara pria gondrong di luar memantau tubuh Asia yang tak sadarkan diri, yang dijelaskan bahwa pria gondrong memang sedang membuat jiwa Asia terperangkap di alam baka tadi. Karena ternyata pria gondrong ini menginginkan tubuh Asia sebagai wadah jiwanya pria gondrong, supaya pria gondrong bisa bebas dari sihir yang menyegelnya, karena pria gondrong tersegel di tempat itu. Tetapi yang membangkangkan sekali adalah Asia ini malah bisa bangun dan keluar dari alam baka tersebut. Seketika pria gondrong pun langsung kadapat melihat itu, kok bisa bocah ini keluar dari perangkapnya. Sementara Asia yang terbangun langsung berucap, "Senior, aku memahaminya. Ada 12 surga di 3 kehidupan mimpi mengambang, dan setiap latihan memiliki 1 level dan bisa mendapatkan kekuatan yang super kuat." Pria gondrong yang mendengar itu langsung bergumam di dalam hati, "Omong kosong, 3 kehidupan mengambang diciptakan olehku dan totalnya ada 9 surga. Dari mana dia mendapatkan 3 lainnya? Tampaknya bocah ini mencoba menipuku." Dan setelah itu pria gondrong pun berkata kepada Asia, "Bocah, karena kau mendapatkannya, kalau begitu aku harus pergi ke alam bakamu dan memeriksa hasilnya." Dan menujulah mereka berdua di alam baka tersebut yang disebutkan rumah alis ungu. Pria gondrong pun sempat kadapat dengan alam baka Asia, karena bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan mental seperti itu, yang bahkan struktur seperti itu belum pernah pria gondrong lihat sebelumnya. Apakah bocah ini benar-benar memahami sesuatu? Dengan begitu pria gondrong langsung menyuruh Asia untuk menunjukkan keterampilan yang baru saja Asia pahami untuk menyerang. Awalnya Asia sangat ragu-ragu karena dia baru saja memahaminya, yang mungkin serangannya nanti tidak terlalu baik. Pria gondrong pun menjelaskan bahwa itu bukanlah tubuh aslinya. Namun di saat pria gondrong tengah menjelaskan, secara spontan Asia pun langsung meluncurkan serangannya yang benar-benar sangat dahsyat. Dengan begitu seketika membuat pria gondrong pun langsung kadapat. Tetapi beruntungnya pria gondrong ini masih sehat walafiat dan menyuruh Asia untuk melakukan serangannya yang lebih hebat lagi. Dengan semangat Asia langsung meluncurkan serangannya lagi yang disebutkan jurus teratai hijau Hongmeng yang dengan cepat mengenai si pria gondrong. Tetapi tak lama kemudian pria gondrong ini tiba-tiba langsung muncul di belakang Asia dan berencana untuk mengambil tubuh Asia dengan paksa. Tapi bukannya mendapatkan tubuh Asia, malah roh pria gondrong ini yang terserap masuk ke dalam tubuh Asia. Dan setelah itu kembalilah Asia keluar dari alam baka itu. Tetapi yang sangat membanggakan sekali ialah wujud pria gondrong tadi malah berubah menjadi bocil imut. Pria gondrong pun menjelaskan bahwa daya hanya hilang untuk sementara waktu dan nanti akan kembali lagi. Benar-benar di luar nurul ya pemirsa. Dan scene pun berganti, memperlihatkan Asia dan pria gondrong yang sedang makan siang, membakar seekor laba-laba. Di situ pada akhirnya Asia benar-benar menganggap bahwa pria gondrong ini adalah gurunya. Sedangkan pria gondrong ini yang awalnya tadi ingin menjadikan Asia sebagai wadah barunya, masih tidak menyangka bahwa bocah itu benar-benar sangat pintar, yang bahkan Asia sekarang sudah berkembang ke tingkat yang rumit dalam waktu yang singkat. Dan Asia pun juga mengatakan bahwa dirinya akan membantu pria gondrong yaitu gurunya untuk melawan
melawan Wu Guan. Tak lama setelah mereka pesta makan laba-laba, tiba-tiba di situ mereka kedatangan tamu yang tak diundang, yaitu seorang betina yang sangat cantik. Pria gondrong mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita monster laba-laba. Namun yang sangat membanggongkan ialah si Asia ini malah langsung berlagak sok keren dan mencoba merayu wanita cantik situ, selayaknya fuckboy pada umumnya. Namun apesnya, bukan mendapat perlakuan lembut, Asia ini malah langsung diponteng-ponteng oleh wanita laba-laba itu. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Wah, masih episode pertama udah kedatangan wanita cantik sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. See you in the next level. Goodbye.